Indonesia adalah negeri bahari. Lebih dari 70% wilayah kita adalah lautan. Dengan luas perairan mencapai 3,25 juta kilometer persegi. Laut bukan sekadar pemisah pulau tetapi penyatu Nusantara. Dari laut lahir sumber pangan, energi, dan kehidupan. Dari laut pula lahir peradaban bangsa maritim. Namun, di balik besarnya potensi, ada tantangan besar yang menanti. Salah satu ancaman terbesar laut Indonesia adalah praktik destructive fishing. Penggunaan bom ikan, racun sianida, dan alat tangkap merusak telah menghancurkan ribuan hektar terumbu karang. Padahal, karang adalah rumah bagi 25% biota laut dunia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, memberikan dukungan terhadap program tata kelola terpadu kawasan konservasi laut daerah Sulawesi Selatan berbasis ekonomi biru tahun 2009 yang diprakarsai oleh Bapak Kadis Perikanan Kelautan, Dr. Muhammad Ilyas. Kami berharap proyek ini dapat dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian laut Sulawesi Selatan sekaligus berkontribusi dan berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kami. Selamat kepada salama, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Ilyas, STMIC, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini selaku peserta PKN tingkat 1 Angkatan 63 Lembaga Administrasi Negara tahun 2025 dengan NDH 34. Kami membuat inovasi proyek perubahan dengan judul Tata Kelola Terpadu Kawasan Konservasi Laut Daerah Berbasis Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan tahun 2029. Kenapa tekad biru Sulsel 2029 sangat penting? Pertama, karena dengan tekad biru, maka Indonesia dengan komitmen dalam komunitas global kita bisa wujudkan, yaitu bagaimana Indonesia bisa meningkatkan kawasan konservasi laut Indonesia lebih dari 30% dari total luas lautan di 2030. Dan juga perbaikan lebih dari 30% ekosistem yang rusak juga di tahun 2030. Dan kontribusi Indonesia mendukung Sustainable Development Goals 14, yaitu Life Below Waters, dan kontribusi Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim, yaitu dalam Paris Agreement. Tekad Biru Sulsel 2029 selain berkontribusi secara global, juga mendukung kebijakan nasional dan daerah, di mana dengan tekad biru, Asa Cita 2025-2029, nomor 2 dan nomor 8 akan dapat kita wujudkan. Permen KP nomor 31 tahun 2020 dengan pengolahan kawasan konservasi laut itu juga didukung oleh tekad biru Sulsel 2009. Dan secara daerah ada Perda nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan sumber daya perikanan dan juga Perda nomor 3 tahun 2022 tentang RT/RWP Sulawesi Selatan. Dengan telah ditetapkan di dalamnya luas kawasan konservasi laut daerah sebesar kurang lebih 849.000 hektar. Dan di dalam RPJMD Sulsel 25-2009, pembangunan berbasis ekonomi hijau dan biru juga telah ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tahapan jangka pendek 8 milestone. Milestone 1. Yang pertama adalah pembentukan tim efektif, tim pengelola dan tim monitoring dan evaluasi efikasi secara internal. SK Tim Efektif. SK Tim Pengelola. SK Tim Evaluasi Efika. Milestone kedua, kami melakukan penyusunan pergub untuk pengelolaan kawasan konservasi daerah laut di Sulawesi Selatan. Rancangan pergub. Atau milestone yang ketiga adalah melakukan penandatanganan kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang akan terlibat di dalam kawasan. Pada milestone keempat, yaitu mengintegrasikan Efika di dalam RPJMD dan rencana strategi OPD Sulawesi Selatan. Milestone kelima, kami melakukan pelatihan SDM dan sosialisasi aturan konservasi di 2 lokasi kawasan konservasi laut daerah.
Milestone selanjutnya adalah melakukan pembentukan atau membentuk MASAKO, Masyarakat Sadar Konservasi, di 2 kawasan konservasi laut daerah yang sebagai pilot plan atau pilot project. Milestone penilaian baseline Efika di 2 kawasan secara internal untuk melihat bagaimana dalam 3 bulan ada peningkatan nilai, meskipun itu adalah penilaian secara internal kami. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring jangka pendek terhadap milestone-milestone yang kami tetapkan di jangka pendek. Hari Rahman di Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi penuh proyek perubahan dari Saudara Dr. Muhammad Ilyas STMC dengan judul Tata Kelola Padu Kawasan Konservasi Laut Berbasis Ekonomi Selatan tahun 2029 atau disingkat Tekad Biru Sulsel 2029. Saya dukung untuk penerapannya tetap berkelanjutan hingga dapat menjadi contoh dalam tata kelola ekosistem laut di daerah. Ucapkan selamat, tetap semangat, dan mari kita menjaga lingkungan laut kita untuk kita wariskan kepada generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tekad biru Sulsel tahun 2029, laut lestari, masyarakat sejahtera, dan Sulawesi Selatan menjadi contoh bagi Indonesia dan dunia dalam tata kelola ekosistem laut.